Hello everyone, it's nice to see you again. I hope you are in good condition. Today we still learn about explanation text, especially language feature. Hari ini kita masih mempelajari tentang explanation text, terkhususnya unsur kebahasaan. Ada begitu banyak struktur bahasa yang kalian bisa temui di dalam text explanation. Tapi hari ini kita akan mempelajari satu saja unsur kebahasaan itu, yaitu passive voice. Nah, saya berharap kalian telah mempelajari materi yang saya kirimkan pada minggu lalu, karena materi tersebut masih terintegrasi dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, setelah mengikuti serangkaian penjelasan, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi kalimat pasif yang terdapat dalam text explanation dengan tepat. Sebelum masuk pada materi passive voice, saya ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah mempelajari tentang passive voice? Good. Nah, menurut kalian, apa itu passive voice? Good. Pastinya kalian pernah mendengar tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa yang membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif? Perbedaannya sangat sederhana, yaitu pada kalimat aktif, subjek kalimat menjadi pelaku atau pemberi tindakan. Sedangkan pada kalimat pasif, subjek kalimat menjadi penerima tindakan. Fungsi dari kalimat pasif yaitu untuk menunjukkan penekanan kepada orang atau benda sebagai penerima tindakan, daripada orang atau benda sebagai pemberi tindakan. Dengan kata lain, fungsi dari kalimat pasif yaitu untuk menarik perhatian pembaca pada subjek yang dibicarakan. Dalam bahasa Indonesia sering kita temui imbuhan di diikuti oleh kata kerja. Misalnya kata kerja baca ditambahi imbuhan di depan kata kerja tersebut akan menjadi kata dibaca. Nah, kata dibaca sendiri mempunyai pola kalimat pasif. Bandingkan dengan kata membaca. Jika kita gunakan kata dibaca dan membaca dalam pola kalimat subjek predikat objek, maka akan menjadi buku itu dibaca Ani. Ani membaca buku itu. Bandingkan makna kedua kalimat tersebut. Jelas terlihat perbedaannya. Ketika mendengar atau membaca kalimat Ani membaca buku itu, perhatian kita lebih tertuju kepada Ani sebagai pelaku atau pemberi tindakan. Maka kemungkinan pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Ani membaca buku itu? Sedangkan pada kalimat buku itu dibaca Ani, otomatis perhatian kita lebih tertuju kepada buku itu sebagai penerima tindakan. Maka kemungkinan pertanyaan yang muncul adalah, buku apakah itu? Nah, inilah fungsi dari kalimat pasif, yaitu untuk menarik pembaca kepada subjek yang dibicarakan. Pola kalimat pasif dalam bahasa Inggris masih menggunakan pola yang mirip dengan pola kalimat aktif, yaitu subject, verb, object. Hanya pada bagian verb diganti ke bentuk ketiga atau past participle. Untuk menandai perbedaan kalimat pasif dalam setiap tenses atau bentuk waktu,
maka ditambahkan rumus sebagai berikut. Untuk pola kalimat dalam bentuk simple present tense, polanya adalah subject ditambah am atau is atau are ditambah verb 3. Untuk penggunaan am, is, atau are disesuaikan dengan subjek kalimat, jamak atau tunggal, laki-laki atau perempuan. Pola kalimat dalam bentuk simple past tense adalah subjek ditambah was atau were ditambah verb 3. Penggunaan was atau were disesuaikan dengan subjek, jamak atau tunggal, laki-laki atau perempuan. Pola kalimat present progresif adalah subjek ditambah am atau is atau are ditambah being ditambah verb 3. Penggunaan am, is, atau are disesuaikan dengan subjek, jamak atau tunggal, laki-laki atau perempuan. Pola kalimat past progresif adalah subjek ditambah was atau were ditambah being ditambah verb 3. Penggunaan was atau were disesuaikan dengan subjek, jamak atau tunggal, laki-laki atau perempuan. Pola kalimat present perfect adalah subjek ditambah has atau have ditambah been ditambah verb 3. Penggunaan has atau have disesuaikan dengan subjek, jamak atau tunggal. Pola kalimat past perfect adalah subjek ditambah had ditambah been ditambah verb 3. Berbeda dengan present perfect, penggunaan had pada past perfect berlaku untuk jamak dan tunggal. Untuk pola kalimat future tense, rumusnya adalah subjek ditambah will ditambah be ditambah verb 3. Pola kalimat future progresif adalah subjek ditambah will ditambah be ditambah being ditambah verb 3. Kalimat pasif juga bisa digunakan di dalam pola kalimat conditional sentence. Nah, untuk menggunakan kalimat pasif dalam conditional sentence, maka rumusnya sebagai berikut. Untuk pola kalimat present conditional, rumusnya adalah subjek ditambah would be ditambah verb 3. Pola kalimat past conditional, rumusnya adalah subjek ditambah would have been ditambah verb 3. Penggunaan kalimat pasif dalam infinitive sentence
atau kalimat yang menggunakan kata dasar, maka rumusnya sebagai berikut, yaitu subjek ditambah have to be atau might be atau maybe atau want to be atau expect to be atau must be ditambah verb 3. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi kalimat pasif dalam text explanation, maka saatnya untuk kita berlatih. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian dan tugas kalian adalah menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya sebagai berikut. Despite the commitment you think you've secured, and despite the attention you feed her, nothing she promises is guaranteed, and she may not be there when you need her. So don't put the weight of your world on a woman. Just love her the best that you can. Show her your power, that you'd be just fine without her, and you'll be her favorite man. She doesn't want someone who she can control, and she doesn't want someone to stare in her soul. But if you can be still in the eye of her storm, then she'll be your number one fan. Just love her the best that you can. Berdasarkan penjelasan dan contoh yang terdapat dalam video ini, dapat disimpulkan bahwa kalimat pasif adalah kalimat yang diformulasikan untuk memposisikan subjek sebagai penerima tindakan. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pembaca terhadap topik atau elemen yang dibicarakan. Tugas kalian adalah silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya kirimkan melalui link Google Form di grup WA kelas masing-masing. Jika ada pertanyaan menyangkut dengan materi kita hari ini, yaitu passive voice atau hal-hal teknis lainnya, silahkan kalian ajukan melalui grup WA kelas masing-masing. Saya dengan senang hati akan membantu kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian tetap menjaga keselamatan pribadi maupun keselamatan bersama dengan mengikuti protokol pemerintah, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan jangan lupa tetap berdoa. Nah, itu saja. See you next time. If you can be still in the eye of her storm, then she'll be your number one fan.